Jadi project kali ini tuh gua mau main di perkaki-kakian karena si Mocil itu sama gua deh. Nah cuy, jadi pencopotan body si Mocil itu agak ribet, banyak baut-baut dan bodinya itu sangat, pokoknya susah banget lah untuk dibongkar, apalagi pasang gitu. Hai, balik lagi bersama gua, Kais. Video kali ini gua mau proyekan mochi lagi cuy. Ya, sudah sekian lama gua nge-proyekan lagi karena kan gua sibuk cuy. Ya, kalian tahu sendirilah gimana. Jadi project kali ini tuh gua mau main di perkaki-kakian karena si Mocil itu bagian kaki-kaki belakang itu gak enak cuy, masih bawaan, masih standar ting-ting lah pokoknya. Gua kemarin tuh beli cuy, beli langsung di tokonya. Sebenarnya mah gua niatnya itu gak mau beli, tapi karena teman gua waktu itu ngajakin ke Pungkur, dia mau nyari helm Halpes waktu itu tuh. Jadi singkat ceritanya, gua diajak main ke Pungkur, dia mau nyari helm. Ya udah, gua ikut kan. Sekalian gua juga mau cari-cari shockbreaker. Siapa tahu kan harganya cocok gitu kan, cuy. Tadinya gua mau beli online aja, tapi setelah gua kesana, ternyata harganya cocok cuy sama budget gua. Alhasil ya udah dah, daripada gua beli online terus paketnya juga entah nyampenya kapan gitu kan, gak pasti gitu kan. Ya udah deh, gua beli aja tuh langsung di tokonya. Dan kebetulan harganya cocok banget sumpah. Dan yang tadinya teman gua mau beli helm, nggak taunya nggak jadi tuh beli helm. Akhirnya ditikung sama gua deh. Halo guys, jadi kita lagi OTW Pungkur sambil jalan. Ini Noval, ini Kois yang mau nyari shockbreaker di Om Jaya. Oke, kita lagi di Pungkur nih. Oke, mantap. Seru cok, jalan-jalan di Bandung, jalan kaki anjir. Ini apa namanya? JGS, jalan-jalan suaranya. Anjir. Oke guys, ini dia jadi beli shock. Shocknya guys. Gimana Pak? Seneng nggak? Malam minggu Harga cocok ya? cocok. Harga cocok, mantap. Langsung di review. Langsung di review. Anjing ke kampus bawa shockbreaker, liatin dong. Anjing, mereka apa? Redin, anjing geblek. Tabung. Ngomong-ngomong yang beli bareng dia nih. Tuh, gue niatnya nyari helm kan, tapi jadi dia yang beli bareng. Tuh. Nah, sekarang gua mau unboxing shockbreakernya. Jadi shockbreaker gua ini gua simpan di rumah satu lagi karena rumah gua itu ada dua cuy. Rumah gua itu yang paling suka sering gua tempat tinggal tuh di rumah satu lagi yang tadi. Sedangkan di sini tuh biasanya gua kalau misalnya nyimpan barang Mocil gitu, barang-barang spare part motor gua gitu. Ya udah, kita langsung aja unboxing ya. Ini tuh shockbreaker, harganya sangat pelajar banget cuy. Jadi buat kaum kerehore itu bisa banget, gila. Ini harganya cukup ya murah lah cuy. Udah tabung, terus fiturnya banyak juga. Langsung kita unboxing. Nah, itu pertama di sini dulu ya. Kita lihat dulu dari boxnya. Ini tampilan depannya seperti ini. Oke. Nah, shockbreakernya itu merek GP series cuy ya. Lalu di bagian tampilan belakang seperti ini cuy. Nih tabung ya, yang dimana fiturnya itu ada adjustable kompresi. Lalu ada semacam preload dan rebound. Itu ya fiturnya, ada 3 cuy dari shockbreaker ini GP series tipe 299 yang double click. Kalau yang single click itu nggak berfungsi bagian kompresinya. Oke, kita buka aja. Nah, ini sorry aja ini udah disegel karena memang gua waktu beli juga kan di toko langsung.
Jadi harus ngelihat kondisi dari si barangnya gitu. Nah ini dia penampakan shockbreaker GP series. Anjay, lihat nih. Iya, bisa. Oke, fokus. Oke, ini GP series tipe 299. Gila mantap bener. Nah, ini bagian double click ini bisa berfungsi kompresinya. Lalu ini tuh kalau nggak salah, bentar ya, gua agak lupa cuy. Oke, bagian bawah tuh bisa dikatakan ribbon. Nah ini buat ribbon dan ini buat preload. Nih ya, nih yang bagian sini. Ini ribbon, ini preload, ini kompresi. Oke, selain body shockbreakernya, nah gitu juga dapat kayak ya biasalah baut-baut ya buat setting preload, ribbon sama kompresinya. Oke, mungkin kita langsung aja pemasangan shockbreaker ini di bengkel. Bengkelnya itu deket banget sama rumah yang ini. Tinggal jalan 5 meter doang jaraknya. Tinggal jalan ke depan, udah nyampe. Langsung aja kita eksekusi. Oke cuy, sekarang gue udah di bengkelnya. Dan ini dia si Mocil. Wah, keadaan Mocil sekarang tuh ya gini, karena hujan, musim hujan, kotor tuh. Kemarin tuh gue baru habis nyuci motor, baru aja tadi gue ke kampus, hujan lagi, jadi kayak gini keadaannya. Dan ini keadaan shockbreaker bawaannya, tapi udah nggak empuk, jadi makanya gue ganti yang baru, biar lebih empuk lagi dan makin ganteng lagi. Ini gue lagi di bengkel dekat rumah tuh, di Jalan Sinang Barang. Ya pokoknya patokannya itu deket MTS Aliklas. Di depan itu MTS Aliklas, nanti kalian tinggal maju ke depan. Setelah maju ke depan, nanti masuk gang belok kanan kalau dari arah Cicahem. Tapi kalau dari arah Antapani, kalian masuk ke gang sebelah kiri. Pokoknya gangnya itu jembatan. Di sini juga nerima kayak servis, ganti oli, tune up, terus pemasangan spare part, cat juga, turun mesin. Nah, jadi teman-teman kalau pengen main-main aja, terus tanya-nanya, boleh aja datang aja langsung ke sini. Dan kalau teman-teman pengen tahu, bengkel ini tuh sebenarnya nggak buka tiap hari. Jadi kalian harus callingan dulu lah sama si mekaniknya gitu. Kalau misalnya kalian udah kesini tapi tutup, ya asa percuma. Jadi kalian WA dulu aja, kayak janjian gitu. Kalau udah janjian, baru deh kalian kesini supaya pas kalian datang ke sini tuh bengkelnya buka gitu cuy. Nah cuy, jadi pencopotan bodi si Mocil itu agak ribet, banyak baut-baut dan bodinya itu sangat, wah pokoknya susah banget lah untuk dibongkar, apalagi pasang gitu. Oke cuy, jadi pas proses pemasangan tuh harus ada dikorbanin, yaitu bagian spakbor belakang harus ada dipotong dikit karena mentok sama tabungnya. Nah, ini motor Mang Nia nih, Mio Karbu. Mang, ai Miona spek seberapa Mang? 150 karbu standar. PE berapa? PE 28. PE 28 cuy. Tuh. Noken as pakai apa Mang? Custom. Wih, gila keren ya. Noken asnya pakai Kawahara. Wih. Pas gue nyobain waktu itu pernah. Buset, tenaganya narik banget. Jos par jos geng, pokoknya wah enak banget nih. Oke cuy, jadi udah beres nih pemasangannya. Nah, jadi si shockbreakernya itu nggak perlu dipapas bagian bodi luarnya. Kalau dipapas bagian luar tuh penampilan jadi jelek. Nah, ini diakalinya itu ya papas bagian dalam, lalu ring dalamnya itu dipindahin ke luar dua-duanya. Pemasangannya itu jadi rapi cuy tuh. Shockbreakernya itu jadi nggak mentok sama ban. Tadi kalau ringnya ada di depan satu, itu mentok cuy, jadi disimpan dua-duanya di belakang supaya nggak mentok sama bannya gitu cuy. Kelihatannya agak nungging ya si Mocil. Yang tadinya itu knalpot gua mentok sama spakbor belakang, kalau sekarang udah enggak cuy, agak gimana gitu ngelihatnya ya. Ya emang shockbreaker ini tuh dikhususkan untuk motor Vario cuy, Vario 125, 150 ya, jadi wajar lah agak nungging. Nah, ini dia penampilan secara detail, nggak mentok cuy.
nggak mentok karena bautnya atau ringnya itu simpan di luar dua-duanya. Tadinya kan bawaannya itu di dalam ya satu, terus satu laginya di luar. Nah ini dua-duanya di luar, makanya nggak mentok sama ban tuh. Ganteng ya, warna black grey ini tuh. Ini tipe GP Series 299 yang versi menengah, yang medium. Jadi ada versinya itu ada 3, ada versi yang single click, dan yang gue ini ngambil yang double click, dan yang paling tertinggi itu double click juga, cuman warnanya cuy yang lebih mantap. Warnanya itu full black tiltan, harganya juga di atas gue cuy. Ini gue ngambil yang kelas menengah aja karena fungsinya juga sama aja. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you, now let me play you some beautiful music, you know. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Kebetulan ditemani sama saudara gua. Namanya siapa? Aspar. Namanya Aspar guys. Umurnya berapa tahun? 6. Dadah. Oke, cukup sekian aja dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga terhibur. Dan jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Dan semoga juga kalian yang pengen modifikasi terinspirasi dari gua. Terima kasih banget. Dan ini gua rekomendasi buat teman-teman yang punya low budget atau budget mahasiswa atau pelajar. Ya kalian beli aja supaya teman-teman juga yang pengen modifikasi itu nggak perlu mahal sebetulnya. Itu balik lagi sama diri kita sendiri gitu. Kalau kita punya modal tinggi ya bagus, kalau enggak ya masih bisa kita modif gitu cuy. Oke, cukup sekian aja dari video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Bye. Oke. See you lagi. Bye-bye.